Ada kelompok tani Sumber Rejeki, ada kelompok Katon Jaya yang dipelopori Agustian Gana Putra. Mereka ini mubalik-mubalik yang tangguh, ya, yang mengisi pertanian ini sebagai pilihannya. Nah, semangat, ya, terus semangat kepada generasi milenial pertanian. Pilihlah pertanian menjadi pilihan utama untuk kehidupan. Hasibuan. Bener Pak ya? Bener. Sekarang usianya berapa Pak? Usia 61 tahun. Oh, masih muda ya? 16 lah. 16 tahun 16. ya. Pak, kegiatannya Pak Awaldi sekarang Pak? Kegiatan biasa sebagai petani, ya. Kemudian diamanati juga memimpin KTNA untuk Kota Pekanbaru. Benar, KTNA apa tuh Pak? Kontak Tani Nelayan Andalan. Oh ya, terus? Jadi di bawahnya ada perikanan, perkebunan, peternakan, kemudian hortikultur di situ. Nah, berarti itu penunjukan dari wali kota berarti ya? bukan, pemilihan. Dari pemilihan? Berdasarkan prestasi, terus karya, prestasi, karya, ya, kemudian kemampuan memanage dari 320 kelompok, ya. Ada 320 kelompok tani. Kelompok tani dari berbagai macam tadi. Dari berbagai macam. Ada perikanan, ada. Iya. Ada perikanan. Kalau perikanan namanya Pokdakan dia. Pokdakan Mina apa? Gitu. Tapi itu masih di bawah. Masih di bawah kita. Jadi peternakan juga begitu, perikanan juga begitu. Kemudian ada perkebunan, juga kelompok tani perkebunan. Kemudian kelompok tani di kehutanan mengenai gambut juga ada di dalam KTNA itu. Ya. Itu ada periodenya Pak? Periodenya ada. Jadi Bapak periode setiap 5 tahun penggantian pengurus KTNA di seluruh Indonesia. Saya baru saja hari Rabu kemarin menghadiri rembuk nasional. Iya. Diadakan di Kementan sembari mengantarkan Bapak Wali Kota dalam menerima penghargaan PIN Adibakti Andalan. Pak Wali Kota ini kan beliau adalah seorang wali kota yang pemerhati terhadap pertanian. Kemudian mengapresiasi di 2019 menjadi kegiatan nasional, walaupun di Kota Pekanbaru ini bukan misi, ya, bukan misi kota sebenarnya, pertanian hanya penyangga utama. Beliau menganggap pertanian penyangga utama. Adapun Kota Pekanbaru ini adalah kota bisnis, eksibisi, kemudian tempat kunjungan wisata halal di Kota Pekanbaru. Tapi pertanian sebagai pilihan utama. Gitu. Jadi proyek utama. Jadi penghargaan itu yang didapat ya? Penghargaan itu yang didapat dari Kementan melalui KTNA kepada Bapak Wali Kota. Ini luar biasa. Di KTNA ini berjenjang. Ya. Saya dulu KTNA kecamatan periode 2011 sampai 2016. Ya. Kemudian di 2017 ada pemilihan ketua KTNA, saya ikut. Ya, kemudian menyampaikan misi visi program KTNA Kota Pekanbaru, terutama bagi dulu 8 kecamatan, sekarang udah 12 kecamatan, karena pilihan pemilih untuk menjadi ketua Kota Pekanbaru itu adalah KTNA kecamatan. Maka kita sampaikan kepada teman-teman di kecamatan agar kita mendaftar sebagai ini, kemudian teman-teman memilih, artinya secara voting, baik secara musyawarah, kalau tidak bisa musyawarah voting, karena pada saat itu ada calon 3, kemudian saya, ada teman lagi Imron, ada teman lagi siapa ini udah dilupakan, itu 3, kemudian voting, kemudian teman-teman memilih saya untuk 2017 sampai 2022. 22, berarti setahun lagi nih. Ya, Mei insya Allah. Pada saat itu
mereka banyak memandang saya. Di 2015 saya menjadi penyuluh swadaya teladan nasional. Swadaya itu penyuluh swadaya berarti? Iya, jadi tidak ada gajinya. Kemudian kita memimpin kelompok tani di kecamatan dengan prestasi-prestasi yang cukup, bisa budidaya yang baik, sehingga teman-teman memilih karena ada karya kita pada saat itu. Tadi Bapak kan jadi penyuluh swadaya itu. Iya. Terus nggak dapat gaji, nggak dapat upah. Iya. Terus motivasinya apa tuh Pak? Nah, motivasinya begini. Saya selalu ikut dalam filosofi pertanian itu. Jadi seorang petani itu belajar dari apa yang dia kerjakan. Iya. Dan step dari filosofi ini tidak bisa dilangkahi ya. Semua beraturan dari mulai bagaimana kita mengolah lahan. Nah, ini menjadi pemerhati bagi petani, olah lahan yang benar ini bagaimana. Kemudian menentukan benih, ya. Walaupun benih dalam bisnis pertanian itu hanya ya sekitar 5%, 3-5%, tapi benih ini menentukan 3 bulan ke depan. Kemudian pasca panen, kemudian pasar. Nah, inilah yang selalu kita sampaikan ke teman-teman. Ya. Kemudian apa yang kita dapat dari situ? Ya, saya sebagai penyuluh, terus kemudian saya sebagai orang LDII tentu berpikir begini. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dari situlah motivasi penyuluh itu saya kerjakan, karena kita harus jadi orang yang memerhatikan orang, kemudian kita dapat perhatian orang. Nah, ini yang luar biasanya. Ya. Jadi berangkat dari situ akhirnya membantu teman-teman petani-petani, baik pemuda milenial, terus petani-petani yang old mind, yang sudah tua-tua, yang sepuh-sepuh, tapi tetap bisa berkarya, menjadikan pertanian ini sebagai penyangga ekonomi keluarganya. Nah, terus sekarang sebagai ketua KTNA itu, kan tadi tugasnya antara lain menampung keluhan-keluhan dari para petani untuk disampaikan ke pemerintah kota ya. Baik. Nah, keluhan yang sering didengar apa tuh Pak? Nah, keluhan yang selalu disampaikan oleh petani itu sebenarnya pasar. Ya. Kalau teknis budidaya, petani kita sudah luar biasa. Sudah kita akui lah untuk teknis budidaya. Kemudian pasca panen ini yang selalu menjadi kendala. Jual kemana? Ya, jual kemana? Karena petani sudah terlalu capek dia. Memikirkan dari hulu sampai hilir, dari mulai olah lahan, tanam, perawatan, pasca panen, sampai bagaimana barang ini bisa diserap oleh pasar, itu sudah terlalu capek. Jadi tugas KTNA ini bagaimana menjembatani antara petani dengan pasar. Inilah yang harus kita lakukan di dalam bagaimana kita menampung aspirasi petani itu bagi kelembagaan KTNA ini. Contohnya dulu di 2014 pemerintah gencar sekali terhadap program pemerintah namanya optimalisasi usus, OPSUS. Itu pajale terkenal, padi, jagung, kedelai. Nah, kita di Pekanbaru, ini jagung kan tidak komoditas unggulan. Setelah itu dikerjakan oleh petani kita, nah kemana mau dijual ini? Itu jadi masalah. Ya, jadi masalah. Kebetulan itu yang mendorong kita untuk berpikir bagaimana kita bisa membantu para pelaku usaha di bidang holti, sehingga kita sekarang lewat koperasi produsen Palas Karya Jaya tentunya membantu memasarkan dari hasil panen. Kemudian ada titik jual namanya, satu di Pokpan, Medan. Nah, ini kita sudah mempunyai pasar yang bagus. Nah, dengan adanya pasar bagus kita mulai berpikir, karena pemerintah juga
saat ini sedang menutup keran. Keran impor dari luar negeri terhadap komoditas jagung ini. Ini menjadi kebahagiaan buat kami petani jagung pipil ini. Jagung ya? Ya. Terus kalau soal harga gimana Pak? Kadang-kadang kan petani ngeluh harganya terlalu rendah. Iya. Jadi gimana membantu mereka itu? Pemerintah dulu kan membantu hanya bibit. Sementara kita di Pekanbaru khususnya ini kondisi lahan kita ini, kondisi tanah kita itu hanya topsoil 15 cm saja humusnya itu. Kemudian setelah kita cek kondisi hara yang ada di lahan, ya itu lewat Sokvindo pada saat itu -2. Nah kalau haranya -2, apa yang kita harus lakukan? Tentu memperbanyak dari kotoran hewan yang sudah kita fermentasi, itulah meningkatkan daya unsur hara yang ada di dalam tanah. Sehingga kita dapat menyaingi waktu kita uji benih, itu pendapatan rata-rata 8,2 ton. Tapi seminimum mungkin target kita harus ada target 6 ton. Ini per hektar ya. Per hektar jagungnya. Untuk pertanian milenial ini sebenarnya pemerintah harus campur tangan dalam soal bagaimana petani milenial ini menjadi petani itu pilihan. Ya. Memang kalau kita pelajari hari ini petani-petani kita yang ada di pedesaan itu rata-rata sudah sepuh-sepuh semua. Kemudian ada perintah ya atau kebijakan dari Kementan agar mulailah merekrut anak-anak muda ini, ya sampai Bapak Menteri menjadikan pemuda milenial ya, dengan 1.000 pada saat itu 1.000 pemuda milenial, dan setiap kabupaten kota dikirim dutanya, ada perwakilannya. Petani. Nah kita juga di sini di Kota Pekanbaru, binaan kita yang milenial ini ada perekrutan pada saat 2016 kita itu ada 300 orang. Karena mereka masih meragukan, seandainya pilihan saya ke pertanian ini, apa saya bisa hidup dari sini? Dan seperti itu. Maka baik di kelompok tani ataupun di kelompok milenial, kita terus memberikan suri tauladan, memberikan sampling bahwasanya kita dulu bisa menguliakan anak kita menjadi seorang sarjana pertanian. Karena kita petani, ya, bisa menguliakan anak kita menjadi sarjana pertanian. Tapi setelah jadi sarjana, kebanyakan sarjana-sarjana pertanian itu ada di perbankan, ya, tidak mau bertani. Nah ini menjadi perhatian kita semua. Jadi karena ini sudah menjadi target pemerintah untuk bagaimana pemuda milenial ini, tentu banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap anak-anak kita yang milenial ini. Maka tidak sedikit juga hari ini anak-anak kita memilih ya pertanian itu sebagai kehidupannya. Seperti saya, sekretaris saya namanya Rizky Mulyadi, itu S2-nya itu di Wuhan, ya, di Wuhan, Cina. Kemudian dia di jurusan sapi ya, di peternakan. Hari ini dia sukses, jadi bisa mengembangkan ayam kampung, kemudian bisa mengembangkan kambing perah Henan, kambing susunya. Ini luar biasa. Artinya contoh-contoh seperti ini harus kita tampilkan sehingga menjadi motivasi terhadap adik-adik generasi lainnya untuk memilih pertanian ini sebagai langkah hidupnya. Nah, kemudian ada juga petani-petani muda milenial kita yang bergerak di jagung pipil, ya. Nah, jadi memang tidak usah
banyak-banyak mengebrand, tapi betul-betul mereka berhasil. Inilah yang menjadi motivasi adik-adik kita milenial ini, dan kita punya 10 binaan milenial yang berprestasi. Ya, nanti akan kita dokumentasi Pak Edi. Kalau mau dilihat mungkin waktunya harus kita atur sendiri nih. Mereka kena sibuk, tapi dokumentasinya ada. Apa rencana Pak Awal ke depan tentang pertanian? Baik, rencana ke depan tentu kita mengikuti tren, ya. Artinya Bapak Presiden di beberapa hari yang lalu menghadiri atau membuka ekspor porang yang ada di Madiun. Porang ya. Dia ada di Madiun. Nah, ini kita juga mengambil kesempatan ini karena begitu pemerintah berencana ya bahwa porang ini akan dijadikan beras granul yang itu insya Allah informasinya tahan disimpan 20 tahun. Nah, kita sudah mulai bergerak ke arah sana. Seminggu yang lalu kita bersama Bapak Wali Kota mengundang beliau untuk menanam secara simbolik porang yang ada di Kelurahan Agrowisata RT 4 RW 5 Kota Pekanbaru. Nah, dihadiri oleh para pelaku usaha, ya, dunia usaha, kepala dinas, ya, itu dihadiri oleh Bapak Wali Kota. Dan kita tidak aja bertanam saja, bahwasanya dari KTNA juga P3N sudah menggandeng investor untuk mendirikan pabrik yang ada di Perawang. Insya Allah Oktober nanti akan diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden di Oktober akhir. Nah, ini di Perawang, ya. Justru arah kita ke sana. Bagaimana dengan produk yang lain? Kita tetap berjalan. Ya, seperti kalau di Kota Pekanbaru ini buah tetap berjalan. Kita dominasi pepaya California, kemudian ada kelengkeng, ada jambu madu, ya, kemudian ada cabe. Ini tetap berjalan seperti biasa. Jagung pipil, jagung manis, malah jagung pipil kita berencana tidak menjual jagung pipil secara bulat, ya, ke pabrik penerima jagung pipil, tapi bagaimana jagung pipil itu kita bisa olah menjadi jagung pecah 8 dan tepung jagung, supaya harganya lebih tinggi. Nah, adapun porang ini juga kita akan kembangkan, mengupgrade kelompok-kelompok wanita ini agar di setiap rumah ya ada penanaman porang yang medianya polybag, sehingga kita bisa menjual katak ke yang lainnya, kemudian di buah tahap 1 ya itu nanti bisa dibudidayakan sebagai pembudidaya porang untuk pembesaran. Nah, ini sedang berjalan. Insya Allah di Pekanbaru ini dari target Riau yang 110 hektar, di Pekanbaru ini, di Kota Pekanbaru ada 60 hektar. Separuhnya aja. Ya, separuhnya. Adapun yang lain di kabupaten kotanya, karena pabriknya ada di Perawang, di Kota Pekanbaru. Nah, saya himbau kepada para petani-petani yang ada, berinovasi lah, mengikuti tren budidaya, agar nanti pabrik sudah jalan yang kapasitasnya 9.000 ton, ya, agar kita jangan menjadi penonton. Jangan pabriknya di Pekanbaru, tapi bahan dasarnya dari provinsi lain. Nah, inilah yang kita berusaha mengupgrade beberapa kelompok agar punya kepahaman, punya kebersamaan dalam budidaya porang. Kader-kader milenial Lembaga Dakwah Islam Indonesia juga mengisi kancah pertanian ini cukup bersemangat, cukup luar biasa. Seperti ada yang beternak ayam, anak Pak Purwo, kemudian ada kelompok tani Sumber Rezeki, ada kelompok Katon Jaya yang dipelopori Agustian Gana Putra. Mereka ini mubalik yang tangguh, ya, yang mengisi pertanian ini sebagai pilihannya. Nah, semangat, ya, terus semangat kepada
generasi milenial pertanian, pilihlah pertanian menjadi pilihan utama untuk kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.